Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Ya, lalu ada cerita-cerita yang menunjukkan tentang, atau ini cerita ini kayak semacam bukti gitu ya, kayak semacam bukti bahwa orang yang iman kepada Gusti Allah, dia kafir terhadap berhala, itu ada di dalam cahaya, keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya. Orang yang iman kepada berhala itu berada di dalam kegelapan. Itu tidak hanya terjadi pada Muhammad, sebelumnya juga seperti itu. Salah satunya adalah cerita tentang Ibrahim. Maka ada beberapa cerita di dalam ayat-ayat berikutnya ini. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Terus ada cerita lagi ya. Ada 3 cerita yang semakin menguatkan bahwa orang yang beriman itu tenang, pembawaannya kalem, yakin, karena dia berada dalam cahaya. Lihatlah perdebatan ini, mana yang berada di dalam cahaya dan mana yang berada di dalam kegelapan. Lihat, mari kita baca cerita-cerita ini yang semakin membuktikan orang iman itu seharusnya tenang karena yakin, karena berada di dalam cahaya. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim. Ibrahim sebagai orang yang beriman. Yang haja Ibrahim, orang yang berada di dalam kegelapan. Alam taro ana ta ora ningali sapa sira ilal ladzi marang wong haja ingkang debat sapa alladzi ai jadalah tegese debat sapa alladzi Ibrahim ing Ibrahim fi rabbih ing dalam pangerane Ibrahim. Berdebat, mendebat Ibrahim soal Tuhannya Ibrahim. Ibrahim punya Tuhan, punya kepercayaan yang luar biasa, didebat tentang kepercayaannya ini. Li'an atahullah krana arep yen to paring hu ing alladzi haja sapa Allah Gusti Allah al mulka ing kerajaan. Ay hamalahu tegese ndorong hu ing alladzi apa patruhu apa kufure alladzi sombong ya, kufur sombong binikmatillahi kelawan nikmate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono hajjah, mendorong untuk melakukan hajjah. Ya, kenapa dia mendebat kepada Ibrahim? Menyoal Tuhannya Ibrahim, ya. Ya karena itu dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Apa itu? Kerajaan. Dia menjadi raja. An atahullahu al-mulka. Jadi dia debat kepada Ibrahim tentang Tuhannya. Kenapa? Ya karena itu tadi, dia mendapatkan kenikmatan dari Gusti Allah berupa kerajaan. Maksudnya orang itu kalau punya kekuasaan ya, lalu dia arogansinya luar biasa ya, itu bisa melakukan sesuatu yang sebetulnya apa itu ya,
tidak masuk akal ya. Ya. Dia menjadi raja, merasa menjadi besar, didatangi oleh Ibrahim. Ibrahim tiba-tiba mengubah sistem ketuhanan, tapi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ibrahim itu sangat masuk akal, itu ya, sangat masuk akal. Tapi karena itu tadi, dia merasa menjadi raja, merasa punya kekuasaan, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibrahim itu didebat. Wahajahu Ibrahim. Jadi yang mendorong dia mendebat kepada Ibrahim itu adalah kesombongannya. Sombong karena merasa punya kekuasaan. An atahullahu al-mulka. Idh qala Ibrahim, ing dalem nalikane ngendika sapa Ibrahim, sapa Ibrahim. Ngendikane Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Lama qala nalikane ngucap sapa raja mau hu lahu marang Ibrahim, ngucap ngeten, man rabbuka alladzi tad'una ilaihi. Maniku sapa rabbuka utahe pangeran sira alladzi kang tad'u ingkang ngajak sira nak ing kita ilaihi marang alladzi, siapa Tuhan kamu yang kamu mengajak kami untuk menyembahnya tadi. Ngendikan Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Rabbi utawi pangeran ingsun iku alladzi iku zat yuhyi ingkang menghidupkan sapa alladzi wa yumitu dan mematikan sapa alladzi. Ay yakhluqu tegese menciptakan sapa alladzi al hayata ing urip wal mauta lan kematian fil ajsadi ing dalam pira-pira jasad. Tuhanku, kata Ibrahim, adalah zat yang memberi kehidupan dan yang memberi kematian, menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Ya, salah satu hujah penting yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang baru sah, siapapun dia baru sah disebut sebagai Tuhan. Salah satu tol ukurnya adalah dia mampu menciptakan, mampu menghidupkan, dan mampu apa? Mematikan. Kalau dia tidak bisa melakukan ini, jangan dianggap sebagai Tuhan. Itu kira-kira gitu ya. Ya, nah rajanya ini nyembahnya kepada siapa? Ya ada berhala-berhala itu. Maka ya kemudian seharusnya dia tanya, berhala itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan apa tidak? Kalau dia ditanya siapa yang menghidupkan kita, siapa yang mematikan kita, kalau jawabannya bukan berhala, berarti berhala itu tidak sah disebut sebagai apa? Tuhan. Gitu. Ya, bangunan teologi yang sangat sangat dasar untuk bisa disebut sebagai Tuhan. Ini kan karena yang satu nyembah berhala, lalu Ibrahim berhala tidak sah untuk disebut Tuhan. Yang Tuhan itu adalah pencipta segalanya ini. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, kalau tidak berhala ini siapa? Yang menciptakan kehidupan dan yang menciptakan apa? Kematian. Ya. Qala ana uhyi wa umit. Qala ana uhyi wa umit. Tentu ini ada pengalihan. Karena Ibrahim sebetulnya tidak bicara tentang dia, yang dia bicarakan adalah apa? Berhala. Dengan mengatakan seperti ini sebetulnya siapa ini? Namrud itu ya agak lucu ya. Kalau gitu saya yang menciptakan kehidupan, saya yang menciptakan kematian. Berarti seharusnya berhala itu yang nyembah kamu, bukan kamu yang nyembah apa? Berhala. Walaupun logikanya keliru, tapi sebetulnya logika dia itu juga aneh. Karena tidak sedang memperdebatkan dia, tapi sedang memperdebatkan yang satu menyembah Gusti Allah, yang satu menyembah
berhala. Tuhan saya menciptakan dan apa? Menciptakan kehidupan, menciptakan kematian. Sekarang Tuhan kamu, nah dia nggak ngomong Tuhannya, dia ngomongnya apa? Qala ana uhyi wa umit. Nggak tahu dia ini. Nah, nek aku di ketemu ngene ya, nek ngono berhala kowe kok nyembah awakmu ae daripada kowe sing nyembah apa? Kan mestine ya kan? Siapa ini? Namrus ini. Ya. Tapi siapa Ibrahim ini memang baik ya. Dialihkan kepada pembicaraan yang dia pasti tidak bisa jawab gitu ya. Ana uhyi wa umit bil qatli kelan mateni wal afwi dan ngampuni anhu sangka al qatli. Ya, logikanya juga aneh. Wajalan ngundang sapa Namrud tadi yang namanya tadi itu ya, alladzi haja Ibrahim yang menurut banyak tafsir namanya siapa? Namrus. Menurut cerita-cerita adalah orang pertama yang membangun Babylon. Namrus. Orang pertama yang memasang mahkota sebagai tanda kalau dia raja. Ya Namrus ini, makanya sombong sekali. An atahullahu al-mulka. Orang yang begini ini pasti sombong sekali itu. Orang yang pertama kali jadi raja, orang yang pertama kali pakai ini, oh itu kan ya pasti sombong sekali. Wajalan ngundang sapa Namrus birajulaini kelanung lanang loro faqatala mengko mateni sapa Namrud ahadahuma ing salah siji rajulan wa tarakalan ninggal Namrud al-akhara sing weneh. Falamma ra'ahu ghabiyan qala Ibrahim. Ya. Ya. Aneh ya. Uhyi wa umid itu artinya ada dua orang didatang, ini saya bunuh, ini enggak jadi saya bunuh, itu berarti saya sudah membunuh dan saya sudah apa? Menghidupkannya. Yang enggak tahu, makanya an atahullahul mulka itu. Dia ngomong enggak benar tapi berani ya karena apa? Sombongnya itu kan kalau enggak sombong gini kan enggak mungkin ngomong kayak gini itu kan enggak mungkin, logikanya itu lucu-lucu gimana gitu ya. Ya. Falamma ra'aitu ya wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.